Yuk belanja di TS Mart. Dengan belanja di TS Mart, Anda turut berpartisipasi dalam dakwah yang diselenggarakan YTS. Itu realita hampir di semua kantor. Akibatnya terjadi cinlok, cinta lokasi. Betapa banyak yang terjadi perselingkuhan antara sesama teman sekantor. Mereka bertemu tiap hari. Bekerja bersama-sama, saling bercanda sambil saling bergurau. Dalam kondisi fisik, penampilan fisik yang terbaik. Karena baik laki maupun perempuan ketika ke kantor dandan apa tidak? Dandan lah, mandi dulu ya, pakai parfum laki wanita. Termasuk ahwat-ahwat yang berkerudung yang kerja di kantoran, ya pakai parfum juga. Pakai lipstik juga. Bahkan yang mendorong dia untuk berdandan ke kantor itu agar ternilai oleh kawan-kawan pria di kantornya. Menyengaja. Itu tidak dilakukan di hadapan suaminya. Di hadapan suami di rumah mah pakai baju belel yang sudah seminggu nggak dicuci. Kalau liburan nggak ke kantor ya nggak mandi. Ya, kalau ada long weekend, ada juga harpitnasnya gitu. Umpamanya hari Kamis libur, seperti kemarin hari Kamis ya libur ya. Hari Jumat harpitnas, Sabtu Ahad libur. Long weekend dari hari Kamis sampai Ahad 4 hari. Di rumah nggak mandi itu. Suaminya umpamanya pas berpapasan dengan istri harus nahan nafas. Tapi pas hari Senin mau ke kantor mandinya itu sampai 2 jam. Parfum sebotol habis. Lalu dia tampil menarik di hadapan kawan-kawan lawan jenisnya. Di kantornya karena sudah sehari-hari bertemu, bercanda, ya, tepak toel dan seterusnya. Ada rasa. Terjadi cinlok. Yang lebih parah ketika ada umpamanya tugas luar. Keluar kota sekian hari nginep bareng laki perempuan. Ini berbahaya. Ya, berbahaya, sangat-sangat berbahaya. Apa yang harus dilakukan? Nah ini, kalau umpamanya kembali kepada hukum, boleh nggak wanita bekerja? Boleh, dengan beberapa syarat. Syaratnya ada izin dari wali atau suaminya. Kedua, menutup aurat. Yang ketiga ini nih, aman dari fitnah di tempat kerjanya. Aman dari khalwat, aman dari ikhtilat dengan lawan jenis. Begitu ada khalwat dan ikhtilat, syaitan itu akan memanfaatkan kesempatan tersebut. Setelah ada rasa kepada lelaki lain, rasa kepada suaminya berkurang, bahkan bisa hilang. Akhirnya kewajiban dia kepada suaminya terabaikan. Ini berbahaya. Maka hendaklah para suami melarang istri-istrinya bekerja di tempat yang seperti itu. Cari pekerjaan yang semua karyawannya wanita semua. Ada gitu ada. Penjahit gitu ya. Di garmen juga sekarang banyak lelakinya. Pokoknya yang bebas dari khalwat dan ikhtilat. Itu yang lebih selamat insya Allah. Kalau umpamanya suaminya berkecukupan, lebih baik larang istrinya untuk bekerja. Kamu itu tanggung jawabnya itu di rumah ke suami dan anak-anak. Dan itu jihadmu. Dan itu pahala terbesarmu. Bukan pahala terbesar itu di luar. Bukan. Pahala terbesar itu kepada suami dan anak-anak. Sebanding dengan jihad fisabilillah. Sering saya ungkapkan hadis Asma binti Yazid. Asma bertanya, ya Rasulullah, inna allaha ba'athaka ila rijali wan nisa fa'aman nabik wattaba'nak. Wa inna rijala fuddilu bi syuhudil jumu'ah wa bi salatil jamaah wa syuhudil janazah wal jihadi fi sabilillah.
Faidza dhahabu faidza jahadu fi sabilillah rabbaina amwalahum wa auladahum afanusyarikuhum fil ajri ya Rasulullah. Kata Asma binti Yazid, ya Rasulullah, Allah mengutus engkau kepada laki dan wanita. Kami iman kepadamu dan mengikutimu. Tapi para laki-laki diberi keutamaan sholat Jumat, mengurus jenazah, menguburkan jenazah. Menguburkan jenazah sampai 2 qirat pahalanya. 1 qirat sebesar gunung Uhud. Dan jihad fi sabilillah. 3 ini tidak disyariatkan kepada wanita. Ketika para laki jihad fisabilillah, kami para wanita yang mengurus anaknya dan juga hartanya. Apakah kami memiliki pahala yang sama dengan mereka ya Rasulullah? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau bertanya kepada para sahabatnya, hal sami'tum maqalata imra'atin tas'alu an amri diniha ahsan min hadha? Kalian pernah enggak mendengar perkataan seorang wanita yang bertanya tentang urusan agama yang lebih baik dari pertanyaan ini? Dijawab tidak. Ini sebaik-baik pertanyaan. Lalu beliau berkata, insarifi ya Asma, wahbiri ma wara'aki minan nisa. Pulang kau hai Asma. Kabarkan kepada wanita di belakangmu bahwa bagusnya sikapmu kepada suami-suami kalian. Dan ikhtiar usaha kalian selalu mencari ridha suaminya, ta'dilu kullama dzakarti, pahala sebanding dengan amalan yang kamu sebutkan tadi. Sebanding dengan amalan jihad fisabilillah. Itu peran seorang wanita di rumah, bukan di luar. Kalau suaminya kerjanya mencukupi, sudah istrinya jangan diizinkan. Kalau mereka boring atau di rumah terus, bukan boring, bored. Boring itu membuat bosan. Kalau kita merasa bosan, bored. Bored tuh, bored dia di rumahnya terus gitu. Kalau merasa bored itu apa tadi? Bosan di rumah, merasa bete di rumah. Itu jiwanya sudah keluar dari fitrah kewanita muslimahannya. Allah berfirman, waqarna fi buyutikun. Tetaplah kamu tinggal di rumah-rumah kamu. Rumah kita sekarang para wanita jauh lebih bagus, lebih baik, lebih luas, lebih menyenangkan daripada rumah para istri sahabat zaman dahulu, para istri Nabi. Cuma sepetak. Saliak beh kata orang Sunda. Saliak beh itu apa artinya? Begitu jadi serba seluruhnya kelihatan. Hanya 1 kamar, 1 ruangan. Kita ada beberapa kamar, WC-nya terpisah, dapurnya terpisah, ruang keluarga, ruang tamu terpisah, luas gitu ya. Masih bored tadi, masih bosan tadi. Bosan di kamar, ayolah ke dapur. Bosan di kabur, ayolah ke ruang tengah. Ayolah keluar ke ruang tamu. Ya, baca Al-Quran, baca buku, dengar radio, berinovasi dalam membuat makanan baru untuk menyenangkan suaminya. Apalagi sekarang bisa buka YouTube cara membuat pepes yang enak, cara membuat cireng yang istimewa. Banyak untuk cemilan 10-11 juga. Ya perlu, kenapa harus bosan? Siapa yang bosan, dia tidak tergiur dengan pahala berada di rumah. Berdasarkan hal itulah maka larang istri untuk bekerja apabila suami mencukupi. Boleh izinkan istri untuk bekerja kalau di tempat kerjanya aman dari fitnah, khalwat dan maksiat. Ya, demikian wallahu a'lam bishawab.